wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang masih di fuzzy fuzzy logic. Kemarin kita membahas, atau video sebelumnya kita membahas metode Mamdani. Nah, untuk yang kali ini kita akan membahas tentang metode Sugeno. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan kemarin, Mamdani memang secara umum lebih sering digunakan ya daripada yang Sugeno ini, tapi nanti supaya semakin komprehensif lagi ya pengetahuan teman-teman terkait dengan fuzzy logic, maka alangkah baiknya juga mempelajari tentang Sugeno ini, karena beberapa rule atau beberapa logic yang memang ada di dunia nyata bentuknya bisa jadi ada yang seperti yang kemarin kita gunakan di Mamdani, tapi juga tidak menutup kemungkinan nanti bentuknya pas digunakan ketika kita menggunakan metode Sugeno, atau misalnya menggunakan metode Sugeno dibanding dengan menggunakan Mamdani gitu. Oke, sebagai pengantar saja bahwa untuk metode Mamdani ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang ya pada tahun 1985. Nah, untuk penalaran dengan metode Sugeno ini hampir sama, jadi nanti urut-urutannya sama. Yang pertama kemarin defasifikasi gitu kan, kita menentukan variabel-variabel fuzzy, mengubah ke himpunan-himpunan fuzzy, kemudian nanti ada fungsi implikasi dan seterusnya, inferensinya. Kalau inferensinya kemarin pakai Mamdani, pakai Sugeno, dan kemudian nanti kita rubah lagi dari bilangan fuzzy-nya ke bilangan nyata ya, crisp, bilangan crispnya, sehingga akan menemukan sebuah solusi, atau istilahnya adalah defasifikasi yang merupakan varian dari model Mamdani. Nah, output konsekuen, jadi kalau di dalam rule itu kan ada if, itu nanti menyatakan kondisinya if apa, then apa. Nah, if apa, and apa gitu ya, misalkan ada beberapa kondisi. Nah, di akhir itu kan ada then, and then itu kan menyatakan sebuah output konsekuen atau kesimpulan ya. Nah, ini kalau di Mamdani, saya ganti aja. Kalau di dalam Sugeno, ini digunakan untuk kasus-kasus di mana output atau kesimpulannya itu tidak berupa himpunan fuzzy. Kalau kemarin teman-teman masih ingat kan, misalkan jika kelembaban apa ya, kelembaban tinggi, kemudian suhu udara dingin ya, maka durasi penyiraman panjang. Panjang itu kan fuzzy ya, sebuah himpunan fuzzy. Nah, kalau di Sugeno ini dia bukan berupa himpunan fuzzy tetapi berupa konstanta. Jadi misalkan kalau di kasus yang sama, kelembapan udara misalkan berapa persen ya, 17%, kemudian suhu udaranya hot misalkan, kemudian berarti kelembapan udaranya tinggi, suhu udaranya hot, maka durasi penyiramannya adalah 60 menit. Nah, ini berupa konstanta ya, atau nanti juga bisa berupa persamaan linear. Durasi penyiramannya adalah 6A plus 5C ya, itu merupakan persamaan yang linear gitu ya. Jadi bedanya di outputnya. Jadi ketika kita menemukan sebuah rule dalam bentuk yang seperti itu, maka akan lebih pas ketika kita gunakan metode Sugeno. Nah, ini untuk langkah-langkahnya, jadi kurang lebih sama ya. Ada pembentukan himpunan fuzzy, kemudian fungsi implikasi yang digunakan, ini adalah min, dan yang terakhir defasifikasi. Nanti lebih simple sih untuk penyelesaiannya dibandingkan dengan yang kemarin, karena kemarin cukup panjang, ini nanti akan lebih simple lagi. Nah, untuk case-nya ini saya gunakan case sebuah produksi ya, makanan kaleng. Ini dummy case lah ya, yang kita buat untuk menggambarkan bagaimana cara memecahkan sebuah masalah menggunakan metode Sugeno. Jadi di sini dari 1 bulan terakhir permintaan terbesarnya ini sampai 5.000 kemasan, dan permintaan terkecilnya ini sampai 1.000. Jadi permintaan terbesar, sekali lagi, terbesarnya ini 5.000, terkecilnya 1.000.
Kemudian persediaan barang di gudang paling banyak itu 600 dan paling sedikit ini sampai dengan 100 gitu ya. Nah, dengan segala keterbatasannya sampai saat ini perusahaan baru mampu melakukan produksi barang maksimal itu 7.000 kemasan per harinya, serta demi efisiensi mesin dan sumber daya manusia tiap hari ini diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak berarti minimalnya ya, ini maksimalnya 7.000, minimalnya paling enggak itu 2.000. Kalau kurang dari itu berarti nanti nggak efisien lagi ya, nggak, penggunaannya tidak efisien. Nah, untuk rule-nya, nah ini rule yang digunakan untuk menentukan jumlah produksinya tadi. Jadi rule pertama ya, jika permintaan turun dan persediaan banyak. Jadi permintaan turun kan ada permintaan yang minimalnya berapa ya, maksimalnya berapa, persediaan juga ada paling kecil berapa, paling maksimal berapa, dan produksi barang sama dengan, nah ini tadi ya seperti disampaikan di awal bahwa untuk Sugeno ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang bentuk rule-nya di mana output atau konsekuensinya ini adalah berupa persamaan atau konstanta. Bisa jadi langsung dan produksi barang sama dengan 500 misalnya gitu. Nanti ada ini ya. Ini kebetulan persamaan semua walaupun ini produksi barang sama dengan permintaan, jadi jumlahnya ini sama dengan permintaan. Kemudian rule 3, jika permintaan naik, persediaan banyak, dan produksi banyak barang sama dengan permintaan, dan seterusnya. Ini juga persamaan ya. Jika permintaan naik dan persediaan sedikit, dan produksi barang sama dengan 1,25 kali permintaan min persediaan gitu. Jadi ini untuk rule yang digunakan untuk menentukan jumlah produksinya. Sekali lagi, rule ini dari mana? Rule ini jelas dibuat oleh pakarnya ya. Pakarnya di sini berarti pakar di dalam produksi makanan kaleng tadi. Bisa jadi untuk bagian produksinya gitu kan, atau manajer produksinya itu dikatakan sebagai pakar. Jadi yang akan mengenerate rule ini. Atau jika tidak akan lebih mudah ketika rule ini sudah ada ya. Tapi kalau tidak ya maka kita yang kemudian tadi ya sebagai dulu di awal knowledge engineer, kita yang akan kemudian meramu rule ini berdasarkan informasi yang sudah diberikan oleh pakar tadi gitu. Nah, kemudian untuk case-nya, berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000. Jadi ketika ada permintaan 4.000 dan persediaan di gudang itu ada 300 kemasan, maka berapa ya makanan jenis ABC yang harus diproduksi. Nah, ini kita gunakan linear ya. Jadi perlu diingat tadi ada 3 variabel. Variabel pertama adalah permintaan ya. Yang kedua adalah persediaan, dan yang ketiga adalah produksi. Tadi permintaan kan ada minimal maksimalnya. Permintaan itu ada 1.000 ya, kemudian maksimalnya 5.000. Kemudian persediaan minimalnya 100, maksimalnya 600, produksi juga minimalnya 2.000, maksimalnya 7.000 kan gitu ya. Ini data-data yang kemudian perlu kita gunakan. Ini 4.000 sama 300 dari mana tadi yang ditanyakan case-nya. Ketika ada permintaan 4.000, stok di gudang ada 300, maka produksinya berapa, sehingga kita bisa gunakan persamaan ini ya. Ini bukan persamaan, ini semesta ya, permintaan dari 1.000 sampai 5.000 yang ditanyakan, X nya sama dengan 4.000. Untuk persediaan range nya semestanya ya, domainnya yang teman-teman sudah pernah belajar sebelumnya kan ada domain, ada semesta dan seterusnya. Ini persediaan itu dari 100 sampai 600, Y nya yang ditanyakan adalah 300. Produksinya itu range nya ya, istilahnya dari range nya adalah 2.000 sampai 7.000 kan, minimalnya tadi 2.000, maksimal 7.000, dan yang ditanyakan adalah set nya berapa jumlah produksinya. Nah, kita bentuk sebuah himpunan fasinya ya. Jadi proses deklasifikasinya di sini jadi pakai fungsi linear ya. Jadi ada turun, ada naik. Ini yang pertama adalah untuk permintaan dulu, variabel permintaan. Nah, untuk permintaan kan ada naik, ada turun ya untuk himpunan fasinya. Jadi untuk permintaan turun ya kita pakai linear turun. Jadi turun itu kan bergerak dari
yang paling banyak ke yang paling sedikit, sehingga yang nilainya satu ini bagaimana sih cara menentukan kok ini turun pakai linear turun, naik pakai linear naik, bukan karena turun mentang-mentang turun pakai linear turun, enggak ya, naik pakai linear naik enggak. Jadi 5000 ini kan dia tadi posisinya ada di posisi naik ya, nggak mungkin kalau kan ada 1000 sampai 5000 nih, 1000 sama 5000 mana yang kemudian dia nilainya lebih banyak gitu. Kalau nilainya lebih banyak kan berarti untuk yang himpunan turun ini nilainya adalah 0 ya untuk yang 5000, sedangkan yang 1000 adalah nilainya 1. Jadi dia akan bergerak intinya yang paling sedikit untuk yang turun ini yaitu di 1000, dia nilainya anggotanya adalah 1, sedangkan untuk 5000 maka dia nilainya 0. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, perbedaannya untuk naik, berarti kan kalau naik kan logikanya dia bergerak dari yang terkecil ke yang besar gitu kan. Berarti yang besar tadi yang 5000 itu nilainya adalah 1 ya, derajat anggotanya adalah 1, sedangkan yang kecil derajat anggotanya adalah 0, sehingga dia akan bergerak naik. Nah, naik dari 1000 ke 5000 gitu. Jadi penggunaan linear naik turun itu sesuai dengan logikanya. Misalkan ada suhu hot, berarti misalkan ada suhu rentangnya 20 sampai 30 ya, kemudian dia masuk himpunan hot, kita pakai linear naik, pakainya linear apa? Dia linear naik ya, jadi bergerak dari yang nilainya 1 tadi, anggota yang 1 adalah yang derajat suhunya adalah 30 yang lebih besar, kemudian yang nilainya 0 adalah suhu dengan derajat yang lebih kecil, intinya seperti itu, sehingga nanti bergerak naik. Nah, kemudian di sini dulu ya, jadi kita buat dulu kan untuk rentang-rentangnya. Jadi untuk X kurang dari 1000 ini ya, X kurang dari 1000 ini nanti nilai derajat anggotanya 1, kemudian untuk X lebih dari 5000 nanti nilai derajat anggotanya adalah 0 gitu ya, untuk yang turun ya, untuk yang turun. Jadi nilainya yang lebih dari 5000 adalah 0 gitu. Sehingga untuk mencari nilai di antara ini rumusnya gimana? Yaitu masih ingat ya, misalkan di sini ada X, maka rumusnya adalah ini kan misalkan ada 2 titik ya, kalau linear ada 2 titik, A sama B, ini A, ini B nya, ini A nya, ini B nya, kemudian sini misalkan ada X nya, berarti kan B min X dibagi dengan B min A, jadi 5000 min X dibagi dengan 5000 kurangi 1000, jadi 5000 min X bagi dengan 4000. Kemudian untuk yang naik, maka sama, ini titiknya ada 2 A, B, maka untuk mencari X nya, nilai di antara A sama B nya itu adalah X kurang dari 1000, berarti kemarin rumusnya apa? X min A dibagi B min A gitu. Jadi X min 1000 dibagi 4000, sehingga di sini untuk derajat keanggotaan permintaan turun ya, yang ditanyakan kan 4000, jadi X nya kan 4000 ya, jadi 5000 min X yang 4000 dibagi dengan 4000, ketemunya 0,25. Untuk yang naik ini 4000 dikurangi 1000 dibagi 4000, ketemunya adalah 0,75, seperti itu. Sehingga di sini kalau kita tarik di grafiknya, ini untuk 4000 yang untuk yang turun tadi 0,25, kemudian untuk yang naik adalah 0,75, seperti itu. Nah, kemudian variabel selanjutnya adalah persediaan, sama kita pakai linear, ada sedikit. Nah, tadi kalau sedikit berarti kita pakai linear turun ya, bergerak dari sedikit ke banyak gitu kan, banyaknya nilainya 0, yang sedikit nilainya 100, nilainya 1, sorry. Jadi yang 100 ini 1, yang 600 0, kita tarik turun ke bawah, yang naik kebalikannya ya, yang banyak, yang himpunan banyak, berarti bergerak dari 100 ini nilai derajat keanggotanya adalah 0, dan 600 ini derajat keanggotanya adalah 1, jadi bergerak dari 100 ke 600 naik.
Nah kemudian yang ditanyakan adalah bagaimana berapa sih jumlah produksi tadi yang ditanyakan ketika ada persediaan sebanyak 300. Jadi 300 di sini yang misalkan, maka nanti rumusnya tadi sama ya, linear. Untuk yang linear turun berarti B min X dibagi B min A. Kalau yang naik X min A dibagi B min A. Jadinya ini 600 min Y dibagi 500, ini Y min 100 dibagi dengan 500 untuk yang banyak. Sehingga untuk mu persediaan sedikit, di mana persediaannya ada 300 adalah 600 min 300 bagi 500 ketemunya 0,6. Untuk persediaan banyak itu 300 min 100 bagi 500 ketemunya adalah 0,4. Seperti itu untuk dua variabel ya. Nah kemudian kita akan mencari, kalau yang kemarin Mamdani kan kita hanya mencari alfa predikat saja. Nah di sini kita juga mencari nilai Z dari setiap aturannya. Nah untuk alfa predikat caranya sama, kita cari nilai terkecilnya dari setiap rule-nya. Kalau rule 1 tadi bunyinya adalah, kita kembali ya ke awal, ini rule 1, jika permintaan turun dan persediaan banyak. Jika permintaan turun dan persediaan banyak, permintaan turun ya tadi nilainya adalah 0,25, persediaan banyak nilainya adalah 0,4. Kita ambil yang minimal, sehingga diambilnya adalah 0,25. Begitu juga nanti untuk rule yang lain, caranya sama. Nah untuk Z, nah ini ya, Z ini dicari dari konsekuennya tadi. Kita lihat lagi, kembali lagi dari rule-nya. Konsekuennya atau kesimpulannya adalah produksi barang sama dengan permintaan dikurangi persediaan. Jumlah permintaannya tadi yang ditanyakan adalah 4000, persediaannya adalah 300 ya. Ketika ada permintaan 4000 dan ketika persediaannya 300 kan gitu pertanyaannya, sehingga 4000 dikurangi 300 ini sama dengan 3700. Jadi semua ini diambil dari kondisinya ya, if-nya. Setelah if bunyinya apa, ini kita bandingkan kondisi tadi, diambil yang terkecil. Nah untuk Z-nya ini diambil dari konsekuen atau kesimpulannya atau setelah then. Nah, untuk satu rule 2 ini ya, tadi jika permintaan turun dan persediaan sedikit ya, permintaan turun nilainya tadi sudah kita cari 0,25, persediaan sedikit 0,6, sehingga kita ambil yang minimal 0,25. Untuk konsekuennya untuk cari Z2 nya ini sama dengan permintaan. Jadi tadi produksi barang sama dengan permintaan ya. Untuk rule 2 nya bunyinya seperti itu konsekuennya, sehingga untuk Z2 nya sama dengan 4000. Begitu juga untuk rule 3 caranya sama, dan rule 4 juga seperti itu caranya. Nah, ini untuk rule 4 tadi kan 1,25 kali permintaan kurangi persediaan ya untuk jumlah produksinya. Sehingga kita sudah menemukan nih nilai alfa predikat dan Z-nya dari setiap aturan. Maka untuk langkah selanjutnya adalah kita menghitung nilai Z-nya, Z akhirnya. Jadi kan tadi yang ditanyakan adalah berapa jumlah produksinya ketika ada permintaan 4000 dan persediaannya 300. Ini dengan merata-rata semua Z berbobot. Caranya mudah ya, tidak seperti kemarin kan kita perlu cari intervalnya dulu. Kalau ini langsung, jadi langsung alfa predikat 1 kali Z1 ditambah alfa predikat 2 kali Z2 kali tambah alfa predikat 3 kali Z3 dan seterusnya ya. Karena kita ada 4 rule, jadi ini cuma ada 4, nanti kalau rule-nya banyak berarti akan lebih banyak lagi. Dibagi dengan alfa predikat 1 tambah alfa predikat 2 tambah alfa predikat 3 tambah alfa predikat 4. Sehingga seperti ini, 0,25 kali 3700 ya, tambah 0,25 kali 4000 dan seterusnya, sehingga ketemu 6345. Ini untuk penjumlahan semua alfa predikat ya. Nah 6345 dibagi dengan 1,5, ketemunya adalah 4230. Jadi ini nanti dibulatkan ke atas gitu, karena ini kan jumlah produksi lebih baik, lebih ya daripada kurang. Karena kurang nanti
bisa komplain nih brand customernya, sehingga jumlah makanan jenis ABC yang harus diproduksi adalah sebanyak 4.230 kemasan seperti itu untuk Fasi menggunakan inferensi Sugeno. Jadi memang lebih simpel ya untuk prosesnya, sehingga memang saya pernah membaca artikel di buku gitu ya, buku itu mengutip dari artikel, memang yang Mamdani lebih baik ya hasilnya karena dilihat dari segi model matematis yang digunakan itu lebih kompleks, memang akan lebih baik. Cuma kan di sini konteksnya adalah dilihat dari kasusnya tadi ya, dilihat dari rule-nya aja sudah beda bentuknya gitu. Jadi untuk Fasi ya sudah ada dua yang bisa kita ketahui, ada Mamdani dan ada Sugeno. Nah sebenarnya ada beberapa Fasi lagi, mungkin teman-teman bisa perkaya lagi ya untuk jenis-jenis Fasi yang lain, sehingga nanti ketika ada kasus-kasus yang lebih beragam, teman-teman bisa memanfaatkan atau menggunakan ya Fasi yang mana yang cocok pada suatu kasus tertentu. Mungkin itu untuk video kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya ada yang kurang. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.